Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini kita coba sedikit belajar tentang apa itu simple present tense. Sudah sederhana, materi ini sebenarnya sudah diajarkan semenjak kita atau adik-adik belajar itu di SMP ya. Bahkan SD pun sudah mulai belajar tentang simple present tense, walaupun belum secara struktural. Nah, today we are going to talk about simple present tense. Secara sederhana bisa dijelaskan simple present tense itulah simple itu sederhana, present ya dalam keadaan sekarang atau kebiasaan, tense kalimat. Biasanya kalimat ini atau formula kalimat simple present tense ini digunakan untuk yang pertama adalah it is used for general truth, arti fakta. Ada juga habit atau kebiasaan-kebiasaan. Kalimat ini juga digunakan untuk repeated action. Jadi kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan itu berulang-ulang terus menerus, maka kita menggunakan formula simple present tense. Jadi repeated action itu biasanya diikuti oleh adverb of frequency. Nah, coba kalau kita lihat tentu simple present tense itu ciri-cirinya adalah menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi di kamus kalau kita lihat ada to infinitive. Misalnya adalah play. Play itu bermain. Jadi play adalah kata kerja bentuk satu atau present. Kalau play itu bentuk kedua. Is playing itulah bentuk ing. Jadi dia menggunakan kata kerja bentuk satu. Nah, kembali ke simple present tense. Simple present tense ini juga menggunakan formula dengan 3 formula, yaitu ada affirmative, negative, and question. Jadi affirmative orang sering mengistilahkan dengan kata-kata positive sentence. Sedangkan negatif adalah kalimat yang menyatakan berlawanan atau sering diisi dengan kata not. Kemudian question adalah pertanyaan. Contoh misalnya kita punya kalimat atau kata play. Play yang artinya bermain. I play football. Ini umum ini. Sesuatu yang bisa kita lakukan berulang-ulang juga boleh. You play football. We play football. They play football. He plays football. Nah, di sini kalau he plays ada s-nya. Jadi karena digunakan oleh orang ketiga. She plays football. It plays football. Gitu. Terus yang berikutnya, dari affirmative kita berubah menjadi ke negatif. Misalnya I don't play football. Tetap menggunakan kata play karena kata kerja bersama atau first verb. You don't play football. We don't play football. They don't play football. He doesn't play football. She doesn't play football. It doesn't play football. Nah, di sini ada kata don't dan doesn't. Jadi kalau digunakan oleh orang ketiga, single misalnya, kita bisa menggunakan doesn't. Kalau orang kedua kita menggunakan don't. Misalnya you don't, we don't, they don't. Itu ya, orang lain. Nah, tentu sekarang yang berikutnya adalah bagaimana membuat pertanyaan. Pertanyaan kita dengan menggunakan kata kerja bantu. Misalnya adalah I play football. I. Berarti pertanyaan adalah do I play football? Kalau you play football. Kamu bermain bola. Apa kamu bermain bola? Do you play football? Nah, coba kita masuk ke kata berikutnya adalah he plays football. Di sini ada play dapat s. Plays football. Maka he plays football. Ia bermain bola. Kalau dalam pertanyaan adalah does he play
football? Does he play football? She doesn't play football. Does she play football? Does she play football? Terus, it doesn't play football. Does it play football? Jadi kita menambahkan yang namanya auxiliary verb. Dalam hal ini kita menggunakan do sama does. Nah, coba sekarang kalian yang mencari kata kerja, ambil salah satu kata kerja. Ya, salah satu kata kerja, misalnya kata kerja make, yang artinya membuat, make. Coba kalau digunakan oleh saya, gimana bahasanya? Ayo, coba. Oh ya, I make a cake. I make a cake. Jadi make kata kerja bentuk satu atau infinitive. Kemudian you make a cake. Kamu membuat kue. She. Nah, kalau she gimana? Ayo coba. She makes a cake. Dia membuat kue. Di sana make-nya harus tambah dengan s. Kenapa tambah s? Karena digunakan oleh orang ketiga she. Baik. Nah, kalau yang negatif, I don't make a cake. She doesn't make a cake. He doesn't make a cake. They don't make a cake. Mr. John doesn't make a cake. Jadi tinggal menambahkan doesn't plus kata kerja bentuk satu. Nah, bagaimana kalau bertanya? Sama ya. Does she make a cake? Do you make a cake? Does Mr. D make a cake? Jadi auxiliary verb-nya dibawa ke depan, mendahului subjek. Nah, itu dulu ya pembelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lebih detail lagi tentang simple present tense. Ya. Simple present tense dengan menggunakan pola-pola lainnya. Ikuti terus kami. Terima kasih.